Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama aku Nabila Tiara Hazari yang akan menemani kalian di podcast kita kali ini. Tapi podcast kita kali ini tuh agak sedikit beda karena kalau yang kemarin-kemarin kan podcastnya itu tentang membahas jalur-jalur yang ada di Mansatu Lebak, kayak jalur afirmasi dan juga jalur reguler dan juga jalur prestasi. Tapi kalau sekarang ini itu adalah alasan kenapa sih kita tuh harus memilih Mansatu Lebak. Nah, tapi kayaknya sebelum kita mulai pembahasannya, lebih baiknya nih kita jargon dulu kali ya. Nih, kalau misalkan aku bilang madrasah, kalian harus bilang maju, bermutu, mendunia. Oke? Sekali lagi ya diulang. Madrasah, maju, bermutu, mendunia. Yeay, alhamdulillah kita bisa lagi nih di kesempatan kali ini buat membahas tentang masih seputar PPDB, tapi lebih ke kenapa sih akhirnya kita harus membahas mau masuk ke Mansatu Lebak. Nah, kalian pasti penasaran banget sih kan, siapa sih narasumber kita kali ini dan dan sosok seperti apa beliau tersebut. Oke, sekarang kita sambut Pak Ahmad Bukhari SAG selaku Kepala TU Mansatu Lebak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kabar ini baik. Iya. Oke Nah, Pak. ya. Sebenarnya kalau kemarin kan kita udah ngebahas nih sama Pak Beji, sama Pak sama Bu Dian dan Ya. juga sama guru-guru yang lain nih tentang jalur-jalur PPDB. Cuman pastinya yang lain tuh pada penasaran banget Pak. Kenapa sih pada akhirnya tuh kita harus memilih Mansatu Lebak ini buat jadi tujuan utama nih dalam memasuki jalur SMA ataupun madrasah. Nah, tapi Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan tersebut, aku ada beberapa pertanyaan nih buat Bapak yang mungkinnya nanti bisa orang-orang tersebut menarik nih buat masuk ke Mansatu Lebak. Oke, kayaknya Bapak bisa tolong sebutin nggak sih Pak, eskul yang ada di Mansatu Lebak ini apa aja dan apakah eskul di sini tuh tersusun secara rapih penerapan tersebut gitu? Karena kita kan banyak ya di sekolah, kadang banyak yang eskulnya tapi prestasinya tuh sedikit. Apakah di Mansatu Lebak ini justru lebih banyak prestasinya karena banyak banget nih eskul yang ada di Mansatu Lebak. Oke. Terima kasih Bila yang sudah mewawancarai kita gitu ya. Bahwa perlu diketahui bahwa eskul di Mansatu Lebak itu ragamnya banyak sekali sebenarnya. Tetapi ada beberapa eskul yang memang mempunyai prestasi-prestasi yang dimiliki gitu ya. Jadi Bapak di sini tidak akan menceritakan tentang eskul banyaknya eskul karena memang banyak gitu ya. Tapi yang dominan yang banyak meraih prestasi di bidangnya diantaranya ya pramuka. Sebagian besar memang prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Mansatu Lebak itu di pramuka karena piala-piala yang sudah diraih oleh eskul pramuka itu baik di tingkat kabupaten maupun provinsi itu sudah keren untuk pramuka juga. Ada paskibra juga ada PMR, kemudian ada KIR. KIR itu tuh keren tuh ya, bahkan KIR kelompok ilmiah remaja ini pernah ke tingkat nasional. Wah, keren banget. Keren ya. Ada yang pernah menembus di tingkat provinsi, misalkan di kesenian. Kesenian yang dimiliki Mansatu Lebak selain band juga ada vokal, solo vokal. Walaupun Bapak bukan sebagai pembina, tetapi karena memang Bapak senang dengan dunia seni tentunya selalu mendorong mereka untuk berprestasi begitu ya. Nah, diantaranya vokal itu kita pernah menjuarai di tahun 2023 itu juara 1 dan juara 2 pada bintang vokal pop religi. Kemudian juga dalam bulan yang sama bahwa Mansatu Lebak mengirimkan
dua siswi terbaik itu dalam olah vokal itu untuk mengikuti eh, lomba vokal gambus tingkat provinsi. Dan itu luar biasa karena memang lawannya juga sangat luar biasa. Kalau udah tingkat provinsi kan itu Iya, udah sangat beda luar lagi. biasa. Pada akhirnya kita hanya meraih harapan 1 dan harapan 2. Dan prestasi itu sudah luar biasa. Tinggal bagaimana ke depan diasah kembali agar menjadi yang terbaik tentunya. Iya, gitu. betul. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Nah guys, benar banget. Kalau misalkan di Seman 1 Lebak ini banyak banget ya Pak ekskul-ekskulnya. Dan juga tidak selain banyak ekskul, tapi banyak juga prestasi yang ekskul-ekskulnya itu raih. Dan prestasi-prestasinya ini cukup banget untuk bisa masuk ke perguruan tinggi kali ya Pak. Karena udah tingkat provinsi, kabupaten itu wah keren banget sih. Oh gini Pak, ngomong-ngomong perguruan tinggi, saya mau nanya, Man 1 Lebak ini tuh sudah memiliki banyak akses belum ya untuk ke perguruan tinggi, dan juga tolong sebutin dong Pak perguruan tinggi apa saja yang sudah ada alumni madrasah nih di dalamnya. Makasih Bila, ini pertanyaan yang cukup bagus sekali. Jadi kita sudah mempunyai akses tentunya di perguruan-perguruan tinggi begitu ya, melalui guru bimbingan konseling yang selalu bekerja keras untuk membimbing siswa-siswa kita untuk meraih ke perguruan tinggi begitu ya. Dan hebatnya Man 1 Lebak juga mempunyai siswa-siswa yang diterima di perguruan tinggi yang memang cukup ya bonafit lah begitu ya. Gitu. Ada yang di UIN Serang, ada yang di UIN Jakarta, dan yang lebih kerennya itu ada juga yang di IPB. Wah, keren. Ada yang di IPB. Jadi kayaknya insya Allah jangan pernah meragukan Man 1 deh. Ya, karena memang Bapak tidak bisa menunjukkan secara detailnya begitu ya, tetapi yang jelas anak-anak atau siswa-siswi Man 1 Lebak ini banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi kita, di perguruan tinggi yang bonafit khususnya di Indonesia. Gitu. Terima kasih Bapak. Ya benar banget sih guys. Jadi walaupun kita sekolahnya tuh agak terpencil ya, tapi kualitas siswa-siswa itu masih bisa diadu dengan SMA ataupun madrasah yang lain gitu. Dengan tadi yang saya bilang, saya dengar ada UIN ya Pak, UIN Serang, UIN Jakarta, terus juga ada IPB. Nah, wah guys, buat kalian yang mau ke IPB, nah kalian udah punya nih alumni yang di IPB, jadi lebih bisa akses masuknya tuh lebih berpeluang tinggi gitu. Terima kasih Bapak. Tapi nih, ngomong-ngomong tentang perguruan tinggi dan juga tadi udah kita ngomong tentang ekskulnya juga. Nah, ini ke pertanyaan inti ya, Pak. Siap. Kenapa sebenarnya kayaknya pertanyaan saya yang ini bakal dijawab sudah terjawab gitu oleh oleh jawaban-jawaban yang tadi. Cuman saya pengen tahu nih lebih detailnya lagi, lebih singkatnya lagi, kenapa sih Pak pada akhirnya harus memilih Man 1 Lebak? Kenapa kita harus memilih Man 1 Lebak? Karena memang Man 1 Lebak mempunyai keunggulan-keunggulan. Ya, itu sudah pasti. Gitu. Di visi misi juga itu sudah jelas. Apa visi misi kita? Religius, kompetitif, dan berbasis lingkungan. Ya. Religius berarti bagaimana Man 1 Lebak ini mencetak siswa-siswi yang memang mempunyai integritas, mempunyai akhlak yang mulia, begitu kan. Dan memang di religius ini kita menampilkan atau mengajarkan para guru-guru itu untuk senantiasa mengikuti akhlak Rasulullah tentunya. Gitu ya. Kemudian Man 1 Lebak pun untuk berkompetisi nih ya. Jadi religius, bagaimana siswanya digiring untuk beriman dan bertakwa, kemudian kompetitif
di sini berarti berkompetisi. Iya betul ya. Ya, berkompetisi. Nah, berkompetisi artinya anak-anak yang masuk ke sini sesungguhnya sudah berkompetisi sesungguhnya. Iya betul. Ya, maka ketika yang sudah diterima di MAN 1 Lebak ini berkompetisi dalamnya, maka ada yang kalah dan ada yang menang. Kalau kompetisi itu pasti ada yang kalah dan yang menang. Tetapi kalah dan menang di sini artinya dalam hal yang positif. Betul. Yang kalah artinya yang kurang menuju berprestasi gitu kan. Yang menang itu punya prestasi. Gitu ya. Maka di sini keunggulannya kita ada 2 kelas klaster. Iya kan? Dua kelas klaster. Yang jumlah siswanya hanya 25. Berarti 50 kan? 25. Ya. Nah, yang 25 ini yang 50 ini, yang 20 yang 25 ini kita gembleng mereka di bidang tahfidz Quran. Artinya MAN 1 Lebak ini menginginkan bahwa lulusan MAN 1 Lebak ini untuk mendongkrak ke perguruan tinggi melalui jalur itu. Gitu kan? Melalui jalur prestasi tahfidz. Lulusan MAN 1 Lebak itu keterima ke IPB, keterima ke UGM, keterima ke UI misalkan gitu ya. Tapi memakai jalur tahfidz. Prestasi tahfidz ya, Pak. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu berkompetisi ya. Jadi religius, kompetisi dan berbasis lingkungan. Jadi dan memang banyak juga keunggulan-keunggulan MAN 1 Lebak selain itu ya. Juga kita memiliki guru-guru yang luar biasa begitu ya. Dan pastinya ada yang lebih hebat lagi bahwa MAN 1 Lebak itu di bidang akademik khususnya kita di tahun 2023 kemarin kita meraih juara umum di kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten. Wow. Nah, itu kan keren tuh. Keren banget. Yang di tahun-tahun sebelumnya itu kita belum pernah meraih, tetapi dengan kinerja yang keras, kerjasama tim, kita punya teamwork yang hebat begitu, guru-guru yang hebat, gitu, punya program yang hebat gitu, sehingga bisa meraih itu, gitu. Dan melaju ke tingkat provinsi, namun kita gagal ke tingkat nasional, tetapi kita baru meraih juara 3 kompetisi madrasah tingkat provinsi. Gitu. Mudah-mudahan kita kejar kembali di tahun yang akan mendatang, tahun ini khususnya, supaya mengejar juara umum kembali tingkat kabupaten, kemudian kita meraih di tingkat provinsi, dan terakhir kita berangkat ke nasional. Amin. Itu tujuan kita. Amin. Ya. Baik, ya. Bapak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang tadi Bapak kasih buat kalian semuanya. Jadi jangan ragu lagi, kenapa sih? Pasti kalian pertanyaannya sudah banyak terjawab ya. Kenapa sih pada akhirnya harus memilih MAN 1 Lebak? Seperti tadi banyak banget guru-gurunya juga yang teamworknya juga bagus banget. Dan merangkul banget siswa-siswanya untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih gitu. Sebelumnya, saya kasih banyak banget buat Bapak sudah hadir. Sama-sama. Dan pastinya kan kalian nih mungkin masih banyak yang bertanya-tanya lagi gitu. Cuma nanti kalian tanyanya di kolom komentar aja ya, biar nanti Miminnya yang jawab nih. Gitu. Biar Miminnya aktif-aktif lagi gitu. Ya udah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.